Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Malam ini adalah malam Natal, malam di mana kita menanti dan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir di dunia. Marilah kita bersukacita dan bergembira sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita senantiasa berpengharapan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyatukan kita umatnya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 bait yang pertama. Marilah dengan keteduhan hati kita datang kepada Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan. Ibadah malam Natal saat ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat 99 ayat yang pertama. Silahkan duduk. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kami memuji Engkau yang sudah datang, yang dibaringkan di palungan dan yang terbungkus kain lampin. Kami bersyukur bahwa kami telah menjadi milik-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah semua yang menyembah Engkau bersukacita. Amin. Kidung Jemaat 101 ayat yang ketiga. Sudah lahir juru selamat,
Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Tuhan Allah berfirman, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Menanggapi pesan dari Tuhan, mari kita periksa diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk sesama, khususnya sesama yang menderita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah kita selalu taat kepada sabdanya yang kudus? Kita mengambil saat teduh, mari kita berdoa, mengakui dosa dan mohon pengampunannya. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Betapa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dengan beragam berkat yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Kami memohon ampun ya Tuhan, karena kami sadar benar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini ada banyak hal yang salah di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, dan itu sebagai rasa tanggung jawab kami untuk menerima pengampunan, supaya kami lebih berhati-hati dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Tolonglah kami Tuhan, yang Kau mampukan kami untuk kembali menjadi teladan bagi banyak orang. Sebab di sanalah akan tercipta, terwujud betapa Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna. Darahnya yang kudus telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, yang sebenarnya semuanya itu merupakan perbuatan yang tidak berguna. Maka berkat karya Kristus, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Kita sambut berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 119 ayat yang pertama. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau memanggil kami, memenuhi undangan-Mu, pasti ada sesuatu yang akan kami dapatkan dari Engkau. Kami merindukan sabda firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berikanlah kepada kami untuk bertahan mendengar dengan baik, meresapi dan menyimpan baik-baik apa yang Kau sampaikan, Kau firmankan kepada kami pada malam hari ini, supaya ini menjadi landasan dalam kehidupan kami selanjutnya. Pengertian yang daripada-Mu lah Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biar bukan kehendak pribadi manusia, tetapi kekuatan Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa
menopang seluruh persiapan dan juga sabda yang akan diberitakannya. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Marta dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan, terlebih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita semua. Amin. Kidung Jemaat 59 ayat yang pertama. Selamat malam Bapak Ibu. Setiap kita dalam menjalani kehidupan pastilah pernah mengalami atau masuk dalam situasi yang serba sulit. Situasi yang menegangkan, walaupun pasti kita semua tidak menginginkan itu terjadi. Tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan selagi kita berada di dunia ini. Sehingga situasi yang sulit, situasi yang menegangkan itu terjadi.
Nah, kalau kita sudah masuk dalam situasi yang menegangkan, pasti ada satu situasi yang sangat kita butuhkan, yang tidak hanya sekedar kita inginkan. Dan situasi itu adalah situasi atau suasana yang membuahkan sukacita. Yang tentu sukacita ini tidak hanya sekedar untuk kita rasakan sendiri, tetapi sukacita yang kita harapkan itu juga mestinya berlaku di lingkungan di mana kita hidup. Sebab ketika ada ketegangan, ada kesulitan di sekitar kita dan kita hanya seorang diri menerima sukacita itu, maka tidak ada artinya dan hambar. Sebab di sekitar kita masih ada kesulitan, masih ada ketegangan, masih ada kesusahan. Sehingga yang pasti kita harapkan sukacita itu juga berlaku untuk diri kita dan juga untuk orang-orang lain di sekitar kita, bahkan di dunia yang luas. Nah, saudara, gambaran kehidupan itu mari kita melihat yang juga bisa menjadi keteladanan yang akan kita lakukan, yang dapat kita terapkan ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau ketegangan. Dua peristiwa penting menjelang lahirnya Yesus Kristus. Satu yang menurut saya yang mengawali sesuatu yang menggembirakan atas lahirnya Sang Kristus adalah sebuah kesulitan, suasana yang menegangkan yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Maria. Di hari Minggu yang lalu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana ketegangan yang dimiliki oleh seorang gadis Maria. Seolah-olah permasalahan ketegangan yang dimilikinya itu tidak ada jalan keluarnya sebagai manusia. Karena yang akan didapatkan tidak hanya sekedar dia akan mendapatkan hukuman sosial. Sebab dia dianggap sebagai orang yang melanggar tradisi keagamaan. Mungkin juga hukuman secara fisik. Tetapi yang juga dialaminya seolah-olah bahwa hidupnya tidak akan pernah berpengharapan lagi. Karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh seorang gadis. Tetapi ada kekuatan Roh Kudus yang mungkin tidak disadarinya. Dan membuka hati nuraninya dan kemudian sadar betul bahwa dia hanyalah seorang hamba. Yang terjadi itu adalah kehendak Sang Tuhan, dan Sang Tuhan itu bukan manusia. Sang Tuhan itu adalah Sang Tuhan agung dan Allah sendiri. Maka kemudian muncullah kekuatan dalam dirinya. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara, dalam ketegangan sebagai manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus mendobrak ketegangan yang dimiliki oleh Maria. Hati nuraninya yang sejati muncul dan dia sadar bahwa dia seorang hamba yang sudah dimiliki penuh oleh Sang Tuhan Agung yang adalah Allah. Maka cerita kehidupan di mana dia harus mengandung seorang anak bayi, dan itu adalah Allah yang berkehendak. Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Maka runtuhlah ego manusianya. Dia sadar siapa dirinya yang ada seorang hamba. Tetapi di balik itu semuanya dia menempatkan posisi rencana Allah dalam hal yang utama dalam hidupnya. Dan tanpa disadari bahwa ketika dia membuka hatinya dan menerima kehendak Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu,
maka sebenarnya itu adalah cara yang terbaik yang dimiliki oleh seorang gadis Maria, bahwa ada sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dari sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, Maria meneladangkan kepada kita semua untuk memiliki kesadaran diri keberadaannya sebagai seorang hamba, sebagai anak Allah yang sudah dimiliki oleh Sang Tuhan Agung dan menempatkan posisinya, posisi Allah dalam hidupnya yang utama. Ternyata itu adalah wahana, cara untuk mendapatkan sesuatu dari Allah yang secara manusia tidak mungkin dan tidak masuk akal, tetapi ternyata bagi Allah itu terjadi. Ada sukacita yang akan diterimanya oleh Maria, yang tidak hanya sukacita itu bermanfaat, berguna dalam hidupnya seorang Maria saja, tapi ternyata kehadiran Allah dalam diri Maria melalui figur Yesus juga merupakan sukacita bagi banyak orang. Peristiwa yang pertama. Bacaan kita hari ini kembali mengingatkan kepada kita semua sebuah peristiwa yang kedua yang terjadi sebelum Allah datang menjelma menjadi manusia sebagai sosok Sang Yesus Kristus. Kelompok orang-orang yang boleh dikatakan kelompok yang paling rendah dalam tradisi dan peradaban pada saat itu. Dan kelompok orang-orang itu dinamakan para gembala. Sangat aneh mestinya, di mana sepanjang hari manusia itu bekerja pasti dengan susah payahnya sebagai gembala. Di malam hari yang seharusnya mereka itu tidur karena kelelahan atau mungkin karena kesusahan yang sudah dialami sepanjang hari bekerja. Tetapi nampaknya kelompok ini, para gembala ini, dia menginginkan untuk masuk dalam keheningan. Dan keheningan yang dimaksudkan adalah kegelapan malam di mana semua orang beristirahat. Tetapi justru malah dia keluar rumah dan menikmati keheningan, bahkan mungkin juga ketegangan di malam hari. Pastilah kita akan mengimani bahwa ada kekuatan Roh yang kudus yang menggugah hati kelompok gembala ini untuk keluar rumah dan menikmati keheningan itu. Pada saat dia berada dalam kegelapan malam, ternyata dia menikmati keteduhan hati. Dia melihat bagaimana suasana cakrawala langit yang penuh dengan bintang justru membuat mereka melihat dirinya. Betapa luar biasanya Allah menciptakan aku sebagai manusia untuk bisa menikmati keheningan, untuk bisa menikmati kegelapan, untuk bisa menikmati keteduhan yang penuh dengan keindahan ini. Dia bisa menghilangkan kelelahannya dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang tegang, dalam situasi yang sulit. Tetapi justru di sana dia ada kekuatan, dia bisa memunculkan keteduhan hatinya. Dan ternyata dalam suasana yang penuh dengan keteduhan hati, keheningan tadi, ternyata di sanalah kemudian dia sedang menciptakan sebuah wahana, sebuah tempat yang kudus dalam hidupnya dengan penuh kesederhanaan itu, dengan penuh kerendahan hatinya itu. Dan wahana itu ternyata tepat. Tidak lama lagi datanglah suara yang menakjubkan yang dia dengar.
jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat, dari sini kita bisa meneropong tajam hati nurani kita. Inisiatif Allah melalui kehadiran malaikat ternyata membuka ketidaksadaran gembala yang mungkin dia tidak sadar bahwa perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan, jauh dari kesombongan, jauh dari pamrih, tetapi penuh dengan kesetiaan dan tanggung jawab terhadap talenta yang diberikan Tuhan. Dicermati Allah benar-benar, dan mereka itu sedang membuat wahana di mana Allah untuk pertama kalinya menyampaikan kabar kesukaan yang tidak hanya untuk mereka yang menikmati kegelapan kelompok gembala saja, tetapi diungkapkan untuk seluruh bangsa. Sebab pastinya juga tidak ada gunanya jika kesukaan itu hanya dinikmati oleh gembala, tetapi untuk seluruh bangsa. Artinya bahwa lingkungan di mana di luar gembala itu juga menikmati hal yang sama yang dimiliki oleh gembala pada akhirnya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita disadarkan betul di manakah di sana ada kesederhanaan. Mungkin gembala tadi sadar bahwa kehadiran malaikat tidak akan pernah mengubahnya dia menjadi seorang pemilik sang tuan, tapi tetaplah gembala. Tetapi yang dihayatinya adalah kesukacitaan itu memperkokoh kualitas kehidupannya sebagai sosok yang tetap rendah hati, sosok yang sederhana. Walaupun mendapatkan informasi warta agung yang pertama, tetapi dia tidak akan pernah membangun kesombongan. Dia segera mendengar dengan baik, dengan tetap rendah hati, buah dari wahana yang dibentuk. Dia melaju pergi untuk menghadap sang bayi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, dua peristiwa penting yang tadi kita dengar dan kita renungkan, dan tentu juga kita sudah pernah dan berulang-ulang kali mendengar cerita ini. Tapi setidak-tidaknya dua peristiwa ini menyegarkan ingatan kita untuk senantiasa kita mempertahankan. Pada saat ada ketegangan, ada kesulitan, ada kegelapan, ada jalan buntu, Maria meneladankan sadar diri, introspeksi Allah yang utama. Maka perkenankanlah kehendak Allah yang terjadi. Ada sesuatu yang di luar dugaan yang pasti akan terjadi, yang secara manusia tidak mungkin terjadi, bagi Allah pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati, kesetiaan dalam setiap kita menjalankan talenta tanpa pamrih, seperti yang dialami oleh sang gembala. Dari sanalah kemudian sukacita dipertahankan dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati dan sederhana. Oleh karena itu, dalam menghayati untuk kita menyongsong kehadiran Allah, bertahanlah untuk memposisikan Allah pada posisi yang utama. Bertahanlah untuk tetap penuh dengan kesederhanaan, tidak perlu poya-poya, tanpa pamrih menjalankan kesetiaan. Pastilah Tuhan melihat, mencermati bahwa kita adalah wahana tempat di mana sukacita itu harus terbangun dan terwujud, yang tidak hanya untuk kita, tetapi untuk juga banyak orang. Terlebih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, akhir-akhir ini, di tahun ini, kita semua, bahkan seluruh umat manusia di dunia, hidup dalam ketegangan, hidup dalam kesulitan, seolah-olah tidak ada jalan keluar oleh karena pandemik
corona ini. Semuanya berantakan, berdampak pada semua segi kehidupan. Mari kita berkaca dari dua peristiwa yang terjadi sebelum Yesus dilahirkan. Siapa kita? Hanyalah hamba. Jangan bergerak karena unsur kemanusiaan kita, tapi perkenankanlah hak Allah yang berlaku. Tetaplah dengan kesederhanaan, tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kesombongan. Sederhana, melakukan karya tanpa pamrih seperti yang dialami Sang Gembala. Sampai kapankah kita melakukan hal itu? Sampai kedatangan Yesus yang kedua. Itu juga berarti bahwa kualitas kehidupan kita terus terjaga sampai Tuhan memanggil kita semua. Selamat menghayati malam Natal dengan ketulusan hati dan kesadaran sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita senantiasa memiliki sukacita, berpengharapan, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan menciptakan sebuah karya yang secara manusia di luar nalar, dan itu diperuntukkan untuk saudara-saudara dan saya dan semua umat manusia. Amin. Kita mengambil saat teduh dengan menghayati persembahan pujian dari pemuda GKJW Jemaat Tawang. Disilahkan. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder and you and glorious more. Fall on your knees, oh, hear the angel voices
Kita lanjutkan dengan kita menyambut Kidung Jemaat 364 ayat yang pertama. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengungkapkan kidung kemuliaan sebagaimana Maria juga mengungkapkan nyanyian pujiannya kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 100. Ku
Saudara-saudara, marilah saat ini kita mengenang kelahiran Yesus, Juru Selamat kita yang sejati. Marilah kita persiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Yesus Tuhan kita. Sejak beberapa minggu yang lalu kita sudah disibukkan dengan membuat persiapan untuk hari yang istimewa ini. Kita ingin menyambut dan memberi arti sebaik mungkin untuk hari yang istimewa ini. Tetapi bagaimanakah dengan hati kita? Sudahkah diperbaharui? Hati yang selalu merindukan berdamai dengan sesama. Hati yang selalu mendorong kita untuk membantu meringankan penderitaan sesama. Saudara-saudara, ada nats Alkitab yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang bawalah terang dari Tuhan itu, agar selalu menerangi hidup dan hatimu. Kidung Jemaat 92. Dunia
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan di setiap saat dan setiap waktu. Satu firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan pada bait 1 dan bait 2. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ungkapkan dengan pujian. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu. Untuk kami supaya menghayati bagaimana menjalankan hidup dan kehidupan sampai dengan kehadiran Tuhan yang kedua.
Itu juga kami pahami supaya kami tetap memiliki kualitas Kristen untuk senantiasa memposisikan Tuhan dalam posisi utama dalam kehidupan kami sebagai seorang hamba yang harus penuh dengan kesederhanaan, kerendahan hati, karena di sanalah bisa menembus karya ajaib Tuhan dinyatakan, dan itu berlangsung terus sampai dengan Tuhan memanggil kami. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk bisa menerapkan dengan baik firman-Mu itu dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa untuk warga jemaat GKJ Jemaat Tawang dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Biarlah tetap bertahan untuk memberikan teladan bagi banyak orang, bagi sesama, sebagai wujud untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan kepada semua orang melalui kehidupan kami. Engkau persiapkan kami Tuhan untuk menyongsong kehadiran-Mu dengan penuh kesederhanaan dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini masih hidup dalam keterbatasan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kau senantiasa menopang kehidupan mereka. Melalui kehidupan kami anak-anak Tuhan, supaya kami bisa berbagi dengan mereka sehingga tumbuh keseimbangan. Sukacita itu harus dirasakan oleh seluruh bangsa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di mana saja berada dalam menyongsong Natal. Biar mereka terus senantiasa untuk mengedepankan keselamatan banyak orang. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mereka menghayati dengan penuh introspeksi keberadaan diri sebagai hamba yang sederhana itu. Sebab sukacita Tuhan tidak akan pernah berkurang nilainya dalam suasana yang sederhana sekalipun. Kualitas kehidupan Kristen kami harus menonjol daripada segalanya yang ada. Dengan demikian, sukacita, ketentraman di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini akan membongkar, merumukkan kegelapan itu menjadi terang. Sebab Engkau menguasai kami semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami untuk mengarahkan bangsa dan warga jemaat, warga bangsa yang ada di dalamnya, sehingga tumbuh keadilan, tumbuh kemakmuran, terlebih kemerdekaan beribadah kepada Tuhan. Para pemimpin kami mengedepankan sesuatu yang baik, tidak ada pamrih, tapi ketulusan hati yang dilakukannya. Program-program jemaat, biar Engkau senantiasa menopang, dan biarlah keterlibatan warga jemaat di dalamnya merupakan bagian dari gereja yang utuh untuk berkarya yang tidak hanya untuk kepentingan intern gereja, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan ekstern, karena kami harus mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan atas beragam berkat yang kami terima, keberadaan kehidupan kami keluarga yang penuh dengan harmonis, kehidupan anak-anak kami dengan penuh sukacitanya. Dan salah satu wujud ucapan syukur kami aturkan dengan menyerahkan persembahan. Kami percaya Tuhan, semuanya ini akan dikelola hanya satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya secara total hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Kuasalah kami ya Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Biarlah militansi Kristen senantiasa ada mempertahankan kualitas hidup Kristen kami. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami haturkan dengan berlandaskan kasih sayang yang sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kepada kami doa yang demikian. Datanglah kerajaan
Malam Bapak Ibu. Selamat malam. Yang terhormat pada Bapak Pendeta, Panatua Diaken GKJW Jemaat Tawang, dan semua warga GKJW Jemaat Tawang. Malam ini adalah malam Natal, 24 Desember 2020. Istimewa karena tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Malam Natal saat ini bersamaan dengan kondisi bangsa, negara, dan lingkungan kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga semuanya harus berjalan dengan kenormalan baru. New normal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu adalah kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Dan ini juga terwujud dengan cara mengasihi. Gambaran kita mengasihi itu dengan jabat tangan, belayan, pelukan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mengasihi itu tidak harus jabat tangan. Karena kita harus memutus penyebaran virus corona. Kita mengasihi supaya orang tua kita, anak kita tidak sampai terkena virus corona. Mengasihi dengan cara yang baru. Namun demikian, kalau kita rasakan lebih mendalam di masa pandemi ini, kita tidak merasa dikembalikan oleh Tuhan Natal seperti waktu Tuhan Yesus lahir. Semuanya penuh sederhana. Kita saat ini tidak ada hiasan yang mahal, tidak ada makanan yang mewah. Sebagaimana Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, waktu penjajahan Romawi, kita dikungkung saat ini oleh virus corona. Dengan kesederhanaan kita menyambut Natal. Namun makna kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri di hati dan hidup kita, nilainya tetap sama. Ada kesukacitaan. Tidak ada kemunafikan dengan hiasan yang mewah. Kesukacitaan ada di hati kita. Menyambut kehadiran Tuhan dalam hati dan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai wakil baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sambutan dari pelayan harian Majelis Jemaat yang diwakili oleh Bapak Agus Sucoko selaku Wakil Ketua Bidang 1. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Natal yang kita akan bangun besok. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 ayat yang pertama. Lahirnya Al-Masih.
Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih kesetiaan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap karya Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan saudara-saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.